Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Kemudian kita bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini sekarang jatuhnya ini tayang di Ramadan hari kedua ya. Alhamdulillah. Di puasa hari kedua. Insyaallah ini video ini akan tayang. Kita akan memperbincangkan, ngobrolin perihal tentang yang sangat-sangat urgen, yaitu tentang bersyukur. Kenapa saya katakan ini urgen? Karena ini suatu hal yang membuat hidup kita itu jadi lebih tenang gitu. Jadi lebih tenang. Mustahil orang itu bisa tenang. Salah satunya kalau dia nggak bersyukur. Kalau hidupnya dia ngeluh aja, mengeluh, menggerutu, marah-marah, nggak ada rasa syukurnya, itu mustahil dia itu hidup itu tenang gitu loh. Nggak mungkin bisa senyum gitu, nggak mungkin bisa menikmati hidup gitu. Jadi saya sangat penting, sangat perlu kita membahas hal ini. Kemarin juga kalau teman-teman ingat ya, di video sebelumnya saya juga membahas tentang berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa, kepada guru-guru, kepada keluarga, kepada abi umi, kepada istri, kepada mertua. Kenapa saya bahas seperti itu? Ya karena saya rasa bagi saya teman-teman, saya itu nggak ada apa-apanya gitu, tanpa beliau-beliau, tanpa mereka, tanpa orang-orang yang berjasa. Ya saya ini kosong gitu loh. Kan ada itu sebagian orang itu mengatakan gini, apa fungsinya mereka gitu loh. Kan sebagian orang mungkin ada bilang gini yang nggak mau bersyukur itu loh. Kayak dia itu menyombongkan dirinya sendiri. Kan ini kan ilmu saya. Kali ini pencapaian saya, kan ini energi saya, dan ini uang saya. Ini pokoknya dia mengandalkan tentang dirinya sendiri gitu. Dan saya bukan tipe orang seperti itu. Saya nggak setuju dengan orang seperti itu. Misalkan dia mencapai suatu pencapaian gitu kan, dia mencapai yang dikatakan sukses gitu kan, itu seakan-akan dia mengandalkan dirinya sendiri, padahal dirinya sendiri itu tidak mungkin bisa mencapai suatu itu tanpa orang lain gitu, tanpa pertolongannya Allah. Jadi sangat naif kalau ada orang yang mengandalkan dirinya sendiri tanpa dia mengakui, mensyukuri atau berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa kepada dia. Insyaallah. Maka penting kita itu membahas ini. Kita bersyukur. Jadi bersyukur itu ada lawan katanya. Ya. Lawan katanya 2. Minimalnya yang saya pelajari, yang saya tahu. Jadi antonimnya, lawan katanya bersyukur itu ya 2. Satu itu yang tadi kufur nikmat, ya. Dia mengingkari nikmat
dari orang lain, nikmatnya dari Allah dan lain sebagainya. Dia mengatakan bahwa itu karena dirinya sendiri. Kalau yang kedua, dia itu ketika tidak diberi nikmat, dia mengeluh. Nah, dia mengeluh. Coba bayangin, betapa bodohnya orang itu yang mengeluh gitu. Betapa butanya dia dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada dia gitu. Jadi kenapa orang tidak bersyukur? Ya kemungkinan ada dua hal ini. Dia mengingkari nikmat yang Allah berikan, mengingkari apa itu bantuan-bantuan dari orang lain, jasa-jasa dari orang lain, atau tidak yang kedua, dia mungkin merasa nggak ada nikmat gitu kan, dia merasa nggak ada pencapaian, dia nggak merasa nggak sukses, dia merasa gagal, sehingga dia mengeluh, dia buta atas semua nikmat yang Allah berikan. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita itu bersyukur, ya nggak mungkin dia mengingkari nikmat, dan yang kedua nggak mungkin dia mengeluh. Nah, caranya bersyukur itu gimana? Caranya bersyukur itu ya paling minimal itu ya berkata alhamdulillah. Kita berkata alhamdulillah. Paling enggak kita kan ini setiap hari kan ada apa? Kalau yang saya belajar untuk bersyukur itu kan, paling enggak itu kita itu nyebutin nikmat-nikmatnya Allah SWT. Kan kita kalau setelah setelah sholat itu kan ada zikir kan, zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali gitu kan. Nah, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu sambil kita bayangkan nikmatnya dari Allah SWT. Coba sekarang kita zikir dengan 10 nikmatnya Allah. Kita alhamdulillah kita bersyukur bisa bernafas. Itu satu. Coba sekarang mungkin yang merasa mengeluh dihilangkan dulu mengeluhnya. Kita bersyukur. Alhamdulillah kita bersyukur bisa bernafas. Alhamdulillah kita bersyukur ada air bersih di sekitar kita. Itu suatu hal yang nikmat banget itu. Kita bisa mandi, bisa minum dengan air bersih. Alhamdulillah kita bisa dapat makanan dengan gampang, dengan mudah. Alhamdulillah. Toh akhirnya kita sahur tadi, nanti juga ada tersedia makanan untuk buka puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah alam sekitar kita yang begitu indah, begitu tenang, Masya Allah. Itu jarang kita syukurin. Alhamdulillah, ini atap kita ini berlindung di bawah atap ya kan, di bawah bangunan. Ini jarang kita syukurin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang keenam coba yang keenam. Kita bersyukur sekarang teknologi sudah canggih. Jadi kita bisa ngobrol dengan jarak jauh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita punya akses untuk belajar, untuk bertumbuh, untuk berkembang. Kita bisa sekarang itu untuk belajar itu sangat gampang banget, sangat mudah. Ada teknologi dengan lain sebagainya, ada YouTube, ada lain sebagainya. Kemudian alhamdulillah juga kita diberi kebebasan ya, untuk memilih, kebebasan untuk menentukan arah hidup kita gitu kan. Alhamdulillah kita diberi tubuh ya, diberi tubuh kita bisa menggerakkan badan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara. Alhamdulillah. Karena semua hal yang barusan kita sebutkan itu sangat mahal gitu. Air bersih itu
Mungkin bagi sebagian orang itu sangat mahal. Makanan, ya, kita bisa bernafas dengan sangat mudah. Itu mungkin bagi orang lain mahal gitu. Tapi kita rasakan hal itu. Kita diberi kesehatan, diberi tubuh yang kuat gitu kan. Ya alhamdulillah. Jadi teman-teman, kita bersyukur kepada Allah SWT. Dan jangan lupa kita juga bersyukur kepada orang-orang yang berjasa kepada kita. Ya, terkait kita bersyukur kepada orang-orang yang berjasa kepada kita, saya minta pada kesempatan hari ini, ya Allah, kita hadiahkan Fatihah untuk orang-orang yang berjasa kepada orang tua kita. Kita doakan semoga Allah SWT berikan kehidupan yang layak kepada orang tua kita, dilapangkan rezekinya, diberikan kesehatan, dilapangkan hatinya, diberikan kesehatan, dikabulkan hajat-hajatnya, dikabulkan doa-doanya, dilapangkan rezekinya, dilapangkan hatinya. Pada guru-guru kita juga, semoga Allah angkat derajatnya, kabulkan hajat-hajatnya, kabulkan doa-doanya. Kepada orang-orang yang sudah mendahului kita, kakek kita, nenek kita, guru-guru kita yang mendahului kita, orang-orang saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita yang mendahului kita, kita doakan semoga Allah SWT angkat derajatnya, Allah selamatkan dari azab kubur, diluaskan kuburnya, dilapangkan kuburnya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Makanya di video yang kemarin saya itu sebutkan nama guru-guru saya ketika saya di pesantren, ketika saya di SD, ketika saya belajar dan sebagainya. Kemarin mungkin ada yang terlupakan, ada salah satu guru saya ketika saya ngambil riwayat bacaan, ada Dr. Muhsin Salim, seorang berjasa pada kita, dan banyak sekali guru-guru. Jadi saya juga masih belajar untuk bersyukur ya. Saya belajar untuk bersyukur. Paling enggak kita itu bersyukur ya dengan apa? Dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian kita hadirkan perasaan dalam hati kita dengan sejujur-jujurnya. Supaya apa? Supaya hati kita itu plong. Ya, supaya hati kita itu lega. Alhamdulillah. Kemudian dan tidak berhenti di situ. Kita juga bersyukur dengan amal perbuatan, dengan tindakan. Apa contohnya? Contohnya kalau kita bersyukur kepada Allah dengan amal tindakan, dengan amal perbuatan, ya kita gunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk memenuhi hak-haknya Allah. Ya, seperti itu. Apa? Kita gunakan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk memenuhi hak-haknya Allah. Jadi kalau misalkan kita itu diberi nikmat oleh Allah,
dengan badan yang sehat, ya kita gunakan untuk sholat. Ya, kita datang ke masjid, kita diberi pendengaran yang sehat oleh Allah, ya kita datang itu panggilan azan. Kita diberi kesehatan oleh Allah, mata yang sehat, ya kita gunakan mata ini untuk melihat nikmat-nikmatnya Allah, jangan sampai digunakan untuk maksiat. Kita diberi apa? Diberi lisan, ya, diberi lisan oleh Allah, ya kita gunakan hak-haknya Allah. Kita gunakan untuk zikir, untuk berkata yang baik, ya, hindari perkataan-perkataan yang menyebabkan orang lain sakit hati dan sebagainya. Itulah, itu bukti nyata kalau kita bersyukur dengan tindakan gitu. Jadi begitu teman-teman. Bahkan ada sebuah cerita ya. Ini bayangkan Rasulullah SAW. Itu Rasulullah ini beliau sudah dijamin masuk surga, terhindar dari api neraka, jadi hamba yang paling istimewa, khatamul anbiya wal mursalin, pokoknya orang paling baik lah, istimewa dia. Rasulullah, beliau sudah paling istimewa, tapi beliau sempat-sempatkan untuk beribadah, sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Masa Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Ketika ditanya sama Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosanya, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang? Kurang lebih seperti itulah ada hadisnya. Apa jawabnya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, apakah saya nggak boleh jadi seorang hamba yang bersyukur? Masya Allah. Jadi cara bersyukurnya Rasulullah itu dengan sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Masya Allah. Kita belum bisa seperti itu. Jadi cara bersyukurnya Rasulullah, beliau beribadah, ruku, sujud, berdiri sampai kakinya bengkak-bengkak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina. Semoga kita nanti diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi teman-teman, nanti dicerna lagi ya, dicerna lagi apa-apa yang kita bahas pada hari ini ya. Nanti kalau misalkan teman-teman menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu hal yang tidak kita inginkan, ya coba nanti ini mencari alasan untuk bersyukur gitu. Sebagaimana yang tadi saya katakan, ada betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lantas kenapa kita mengeluh? Padahal nikmat itu belum disyukuri. Ada betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang belum kita syukuri. Lantas kenapa kita mengeluh? Jadi begitu ya teman-teman. Kalau misalkan ada berita yang kurang baik pada kita, ya, ada suatu hal yang tidak kita inginkan, coba cari alasan untuk bersyukur. Supaya apa? Supaya energi kita, vibrasi kita, perasaan kita, feeling kita, ya kan, hati kita itu lebih damai, lebih tenang. Dan supaya kalau sudah damai, sudah tenang, pikiran kita sudah tenang, baru kita bisa berpikir dengan jernih. Seperti itu, teman. Jadi sangat penting kita itu untuk bersyukur. Alhamdulillah, apalagi hari ini kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Masya Allah, ini bulan yang istimewa, bulan yang spesial, dan puasa kita ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Kita gunakan tadi yang kami sampaikan, yang saya sampaikan adalah kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk memenuhi hak-haknya Allah. Ya, salah satunya dengan cara kita berpuasa.
banyak lagi. Ada bersyukur dengan tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah ini kita ini membicarakan nikmatnya Allah, membicarakan tentang nikmatnya Allah. Bersyukur juga dengan bersedekah, berinfak, berzakat, itu bagian juga bersyukur. Banyak banget kita untuk cara untuk bersyukur kepada Allah SWT. Jadi begitu ya teman-teman. Pesan saya untuk para teman-teman ini yang menonton pada kesempatan hari ini, perbanyak syukur, ya, perbanyak syukur. Jangan beri ruang pada otak kita, pada hati kita, feeling kita, perasaan kita untuk mengingkari nikmat Allah. Ya, itu yang pertama. Karena lawannya syukur itu ya ada dua. Satu, mengingkari nikmatnya Allah, dan yang kedua mengeluh. Nah, jangan beri ruang pada otak kita, perasaan kita untuk mengeluh. Ya, supaya apa? Supaya kita lebih tenang. Dan saya menyampaikan ini sebagai sebuah pertanggungjawaban atas apa-apa yang kami rasakan gitu kan, yang kami dapatkan dari guru-guru kita, guru-guru kami, ya kan. Sebenarnya berkarya itu ya banyak caranya ya. Ini kan terkesan monolog gitu. Monolog, saya ngobrol depan kamera, ini suatu hal yang sebenarnya bukan keahlian kami. Jadi saya mohon maaf. Jadi berkarya ya sebagai rasa syukur juga, sebagai rasa syukur di usia saya yang sudah beranjak semakin dewasa gitu kan. Dan saya nggak ingin meninggalkan dalam keadaan tidak punya karya gitu. Makanya saya menulis buku tentang nilai jati diri kita. Itu sebuah hasil perenungan. Saya itu merenung, kadang itu saya merenung, berpikir, ya kayak filsuf gitulah ya. Filsuf. Saya itu kadang kalau dengerin podcastnya yang filsafat itu saya suka. Jadi ada suatu ide, ada apa gitu, saya tuliskan gitu. Itu nilai jati diri kita. Kemudian yang buku saya yang kedua itu ya tentang 30 hari 30 days spiritual challenge. Ya, itu selama 30 hari kita ditantang untuk spiritual kita lebih baik kepada Allah, untuk sholat lebih khusyuk, untuk pokoknya untuk lebih banyak bersyukur dan sebagainya. Meniti jalan kekasih Allah. Nah, meniti jalan kekasih Allah. Terus saya rasa kalau saya nulis buku, saya kayaknya masih kurang gitu loh. Makanya saya belajar ini konten, saya membuat channel YouTube. Ya. Saya belajar ngisi video-video di YouTube. Insya Allah kedepannya saya akan membagikan hal-hal yang dalam hikmah, yang bermanfaat untuk teman-teman. Karena ya begitulah hidup ini, kita mau sampai kapan ya kan, kita nggak tahu. Barangkali bisa nanti kita ketika buka puasa sudah nggak ada umur ya kan, atau kapan gitu kan, bisa nanti malam atau besok atau bisa 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, kita nggak tahu. Yang pasti kita pasti akan berakhir, karena saya yakin 100 tahun kemudian ya saya yang berbicara ataupun teman-teman yang menonton video ini juga nggak ada ya. Sebagaimana dulu kita 100 tahun yang lalu juga kita nggak ada ya. Makanya ayolah kita gunakan nikmat hidup kita ini untuk berkarya, untuk bersyukur, untuk berbuat kebaikan, untuk memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Begitu ya teman-teman. Barakallahu fikum. Terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti jangan lupa untuk subscribe ya. Jadi masih konten pemula ya. Jadi kadang lupa untuk menyarankan untuk subscribe, like, komen, share. Nah, seperti itu.
Barakallah. See you.